memang lucu ya, Indonesia itu serba terbalik semua. Baiklah, kain lama dobol menurut Anda bagaimana? Oke, Shalom. Saya mau double dulu di sini. Saya melihatnya dari dua perspektif, Pak. Perspektif pertama adalah ini adalah pelarangan ini sistematis, Pak. Jadi ketika mulai viral, PLT Bupati datang. Setelah ada pelarangan tuh kan, datanglah supaya seolah-olah dia memberikan solusi, Pak. Supaya jangan makin viral. Ya kan? Tetapi setelah pertemuan itu, Pak, yang ada Komandan Koramil, Kapolsek, segala macam, camat juga ada semua. Mereka pulang. Kan kita nggak tahu. Terus PLT Bupati main WA sama Kades. Pokoknya larang dengan, oh terserah kalau caranya gimana. Iya kan? Mainkan katanya kan, mainkan terus. Jangan sampai, walaupun dia berjanji 1 bulan akan diterbitkan IMB-nya. Tapi setelah pulang dia dari pertemuan itu, si PLT Bupati ini juga tetap main ke Kadesnya. Tolong gimana caranya supaya saya punya alasan tidak menerbitkan IMB. Caranya terserah Pak Kades lah, mau ditakut-takutin. Itu perspektif pertama. Ini saya bandingkan kejadian di Minahasa, Pak. Ketika ada sekelompok warga Muslim mendirikan musola dan rencananya mau masjid, yang diprotes oleh warga setempat yang non Muslim yang mempertanyakan IMB, ya terjadilah agak ketegangan lah. Sementara warga desa yang mayoritas non Muslim itu tetap ngotot ikutin SKB 2 Menteri. Dan itu saya dengar waktu itu dari orang-orang Muslim dari Sulawesi Selatan, itu saya baca beritanya, mulai bergerak, enggak terima pelarangan ibadah bla 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 lah. Kalau perlu pertumpahan darah segala macam. Tapi waktu itu bupatinya yang perempuan kalau nggak salah itu mengambil alih persoalan itu, Pak. Dia temuin desa itu, walaupun warga non Muslim tetap ngotot SKB 2 Menteri diberlakukan. Di sini ada bupati yang perempuan itu melakukan diskresi, Pak. Dia terbitkan izin pembangunan musola dan masjid itu. Diskresi, Pak. Dia kan punya hak di situ. Iya, iya. Yang akhirnya bisa diterima. Dan tanpa harus mengikuti prosedur yang dicantumkan dalam SKB 2 Menteri. Ya buktinya Kementerian Dalam Negeri, Menteri Agama juga nggak ribut, masyarakat juga nggak ribut kan. Karena IMB-nya udah turun. Karena itu IMB itu kan kewenangan kepala daerah, bukan kewenangan kepala desa. Ya. Karena kepentingannya kan untuk umat. Itu cara berpikir. Kebetulan bupatinya kan orang Kristen, Pak. Jadi dia ngambil satu diskresi supaya tidak menghalangi umat, walaupun dia hanya minoritas, untuk beribadah. Nah, bedanya dengan yang saya jujur aja, saya katakan kepala-kepala daerah yang Muslim. Licik, Pak, licik. Mereka licik, ingin cuci tangan. Nanti yang disalahkan warga. Warga tidak mau tanda tangan kan. Padahal setelah pertemuan itu, dia main lewat WA, lihat apa. Logikanya gini loh, Pak. Ketika mereka mendengar ada penolakan dari Kades, ada intimidasi dari Kades, dan Ramil kok diam aja, Kapolsek kok diam aja, itu kan sudah melanggar pidana. Iya. Iya kan? Langsung angkut. Karena itu perbuatan Kades ini bisa membahayakan keutuhan NKRI. Langsung ambil. Kenapa mereka diam aja? Kapolseknya diem, Komandan Koramil diem. Padahal mereka aparat yang diberikan kewenangan sebagai pelindung pengayom masyarakat. Diam aja kan? Jadi makanya kepala desa berani melakukan intimidasi kepada warganya. Itu sudah persetujuan dari PLT Bupati. Omong kosong lah kalau nggak ada. Omong kosong. Ini supaya jangan sampai viral aja lah. Wah, PLT Bupati berjanji 1 bulan. Kalau memang dia berjanji 1 bulan akan terbitkan SKB, dia punya hak diskresi, Pak. Ya, hak diskresi. Karena diskresi yang dilakukan dia
untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, bukan untuk perampokan. Bukan. Ya buktinya Kades itu bikin diskresi, ada pelacuran di depan kantor desa. Desa ya. Iya kan, tanpa izin, tanpa apa, itu kan diskresi semua. Jangan-jangan PLT Bupati juga dapat setoran dari bisnis lendir itu. Omong kosong kalau atau mohon maaf lah, dan Ramil pun Kapolsek itu dapat jatah Pak, omong kosong lah. Kalau tidak dapat tuh omong kosong, karena itu udah jelas kok ada perjudian, ada pelacuran. Iya kan? Dibiarkan kok, nggak ada penindakan. Itu perspektif pertama. Yang kedua Pak, ini perspektif cuan Pak. Cuan. Orang-orang kampung model kepala desa model kayak gini kan otaknya otak cupet Pak. Mohon maaf lah ya, pendidikan juga nggak ada. Ini orang-orang Kristen ini kayaknya berduit semua nih. Ya istilahnya, istilah bahasa birokrasinya, kok nggak ada laporannya kan gitu loh Pak. Laporan. Kalau kita pernah kerja di birokrasi Pak, ketika atasan kita, apalagi kita ngawasin proyek-proyek, kalau atasan kita negur, woi bro, mana nih udah lama nggak laporan, nah itu berarti itu kode Pak, kode kita ngasih setoran Pak. Itu kode. Jadi Kades ini mencoba sebetulnya hanya minta duit Pak, minta duit. Ya buktinya dia bisa mengintimidasi masyarakat desa. Kalau kalian ngasih tanda tangan ndak akan dikasih bantuan sembako. Itu kan duit semua Pak. Contoh ya GKI Yasmin, IMB udah turun Pak dari wali kota. Bisa kan kayak gitu. Masih bisa digoyang-goyang. Artinya apa? Wali kota Bogor itu tahu persis dan dia terlibat. Masa dia sebagai wali kota kalah sama kutu kupret sama seperti PLT ini, PLT Bupati kalah sama kutu kupret. Iya kan? Ini masalah cuan. Karena jujur aja lah Pak ya. Apalagi orang-orang ini kan, saya lama Pak di birokrasi Pak. Saya lama di birokrasi. Ya. 30 tahun lebih Pak saya di birokrasi. Beberapa jabatan sudah saya pegang. Saya tahu kalau udah ngomong laporan, nah itu udah duit itu Pak. Kalau atasan kita, woi bro, mana laporanmu nih? Nah, dah. Mana laporanmu? Biar segera aku tanda tanganin. Aku mau berangkat ke Jakarta. Mau meeting. Ya. Aku mau ke Singapura. Aku mau gini. Laporan cepat. Nah, itu laporan itu namanya amplop Pak. Duit. Padahal jujur aja di birokrasi ini, saya tiap minggu ada laporan mingguan. Ada LBT laporan bulanan. Ada laporan triwulanan, dan itu kita laporkan continue Pak, sesuai penanggalan. Laporan mingguan, Senin itu laporan sudah di meja pimpinan. Tapi pada Kamisnya atau Sabtu atau Jumat, pimpinan nelpon sama kita, bro, udah lama nih laporanmu nggak ada. Nah, kode Pak, kode itu kode surah itu, surah pokoknya. Udah Pak, enggak jauh-jauh dari itu. Kan hidup mereka memang di situ. Surah pokoknya. Iya, surah pokoknya. Itu surah pokoknya yang dimakan kambing, Mbak. Ini ada baru lagi ini istilahnya. Surah pokoknya kan gitu. Fulus. sebelum cuan itu keluar, dipersulitnya, inilah istilah ada Malik ya kan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu kata ada Malik. Ada Malik kan, ada tengkotnya mereka juga. Lo iya kan, kita ngomong belak-belakan aja lah, karena bagi mereka itu tidak ada kejujuran Pak. Kalau Kades itu mau minta aja, minta aja nggak apa-apa kan. Jangan malu-malu. Nggak usah malu-malu, nggak usah dobol gitu loh. Ini kan dobol semua. Ini kan jadi surah pendobolan jadinya kan.
Minta-minta aja, nggak masalah, gentleman gitu loh, minta-minta. Ya, betul. Kepala daerah itu punya diskresi, Pak. Punya Saya misalnya Pimpro, Pak, ada satu masalah, dan masalah itu hanya bisa dipecah, sulit sekali, tapi kita punya diskresi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan tidak merugikan siapapun, tidak merugikan instansi, tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan rekanan. Dan proyek tetap jalan sesuai apa adanya. Iya kan? Namanya diskresi. Tidak ada yang dirugikan. Dan itu malah seperti Bupati Minahasa itu dapat acungan jempol, Pak. Iya. Langsung ngambil alih. Ada kan? Pernah kejadian tahun berapa itu? Tahun 2020 atau 2019, 2020 kalau nggak salah itu. Bupatinya karena perempuan. Waktu itu kejadian saya ada di Jakarta. Bisa diambil itu bupatinya, bupati perempuan itu ketika memberikan IMB, semua diundang, Pak, sambil dia nari-nari, Pak, nyanyi-nyanyi. Diberikanlah IMB itu kepada pengurus masjid. Di depan warga semua, non-muslim juga lihat. Tidak masalah. Berikan pengertian kepada masyarakat yang mayoritas bahwa ini untuk ibadah, bukan untuk perlontean, kan gitu. Ya, betul. Kalau mereka larinya ke agama, ke iman, harusnya Pak Kades itu ngomong sama lonte-lonte yang mangkal di depan kantor desa itu. Pokoknya kalau ada tamu non-muslim, tanya dulu, lihat KTP-nya. Kalau lu non-muslim, jangan dilayani. Ya. Iya kan? Tapi kalau seiman kasih diskon. Kasih. Karena kalian tidak berdosa. Karena seiman. Ya, kan harusnya seperti itu. Betul. Pokoknya tamu-tamu yang datang entah dari luar kota, tanya dulu KTP-nya. Kalau agamanya Hindu, tolak. Bukan muhrim, kan gitu. Agamanya Kristen, bukan muhrim. Sono, pergi sono. Agamanya Islam, muhrim. Bisa dikasih potongan harga. Jadi kita ngomong pahit-pahit aja lah. Ya, ngapainlah kita puji sana puji sini, PLT bupati memberikan gini-gini, pret, bagi saya itu pret, omong kosong itu. Ini adalah penolakan yang secara sistematis, yang akhirnya nanti yang disalahkan rakyat, Pak, masyarakat bawah. Buktinya ketika nanti sangat-sangat viral dan ribut di mana-mana, bupati, PLT bupati sama Kades tinggal ngomong, rakyat tuh enggak mau tanda tangan kok. Ya. Iya kan? Ya. Kenapa enggak langsung diambil Kades itu? Kenapa? Pasalnya ada, Pak, makar, Pak. Undang-Undang nomor 61. Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang darurat terapkan. Oleh polisi, Polsek sama Dan Ramil tuh. Ini kan diem aja. Sama seperti kejadian pengerusakan tempat ibadah, pelarangan orang-orang lagi ibadah. Di situ ada Kapolsek, ada Dan Ramil, dan mereka jadi penonton. Padahal mereka punya kewenangan untuk menerapkan undang-undang darurat kepada para perusuh. Tapi kenapa nggak digunakan? Padahal tujuannya digunakan undang-undang darurat untuk melindungi tumpah darah Indonesia, untuk melindungi NKRI, untuk melindungi rakyat Indonesia. Nggak peduli agamamu apa. Mau agamamu agama Bagong, Semar, Petro, nggak peduli. Yang penting lo bangsa Indonesia. Kalau ganggu undang-undang darurat, selesai masalah. Ini apa? Ini lamis semua, Pak. Mulutnya mulut lamis. Tahu nggak lamis, Pak? Tahu. Bibir manis tapi hatinya licik, Pak. Licik, ya. Dolak-dalik. Licik. Jadi saya katakan ini dobol, Pak, dari PLT Bupati. Sekarang misalnya PLT Bupati mengeluarkan IMB, kepala desa mau bisa berbuat apa coba? Bisa berbuat apa? Kemudian jemaat langsung bangun gereja. Kemudian terjadilah diprovokasi rakyat, masyarakat situ untuk merusak. Tangkap, polisi ada situ kok. Polisi dibayar kok. Yang bayar polisi, aparat maupun militer itu juga rakyat, termasuk orang-orang Kristen. Orang Kristen jujur aja pembayar pajak terbesar untuk republik ini. Orang kampung, boro-boro PBB aja enggak pernah bayar, Pak. PBB itu aja enggak pernah bayar.
Setahun cuma Rp5.000 aja nggak mau bayar kok mereka. Termasuk Pak Kades. Pak Kades itu tanya itu, MB-nya ada enggak? Dia bayar PBB enggak? Dia bangun rumah ada IMB enggak? Termasuk PLT Bupati. Tanya dia bangun rumah mewah. Ada enggak IMB-nya? Double semua, Pak. Karena apa, Pak? Rumah saya pernah digeruduk Satpol PP, Pak. Alasannya kebetulan saya bertetangga dengan orang Chinese. Orang Chinese sudah kena sekian ratus ribu. Satpol PP ini, 2 mobil patroli datang. Giliran rumah saya yang di ini, saya kan tertib bayar pajak, Pak. Kebetulan saya tertib bayar pajak. Datanglah Satpol PP, rombongan Satpol PP, saya ngomong, tolong panggilkan bosmu sini. Datanglah, kasih penertibannya menghadap saya. Bapak mempertanyakan IMB rumah saya. Oke, nggak masalah, itu tugas Bapak. Tetapi Bapak sebagai aparatur negara, saya minta Bapak tunjukkan IMB rumah Bapak. Fotokopinya aja, Pak. Nggak berani, lari semua, Pak. Kita harus memberi contoh kepada rakyat. Jangan lu pakai seragam seenak perut, ngomong IMB sementara sampean itu terhadap pajak yang menjadi kewajiban Anda, kalian bangsat semua, saya bilang. Kalau kalian bisa tunjukkan IMB rumah kalian, saya akan tunjukkan IMB rumah saya. Saya hantam gitu, Pak. Model kita lawan kutu kupret itu harus tegas. Betul. Loh, benar. Benar. Sampai saya bilang gini, saya seorang pegawai BUMN. Ketika saya ingin menertibkan masyarakat yang menggunakan properti BUMN, maka saya harus tertib dulu. Saya harus tertib dulu. Saya tidak boleh nyuri listrik. Tidak boleh nyuri air. Kalau saya pakai PDAM misalnya, kalau saya pakai PLN, saya tidak boleh curi listrik. Tapi kalau saya sebagai misalnya pegawai PLN, di rumah saya curi listrik, terus saya bikin operasi penertiban ke masyarakat. Woi, kalian curi-curi listrik nggak boleh, kena pasal ini, kena denda sekian. Berarti kan saya double, Pak. Kita harus bersih dulu. Ini fakta yang saya ceritakan, fakta. Satpol PP, Pak, 2 mobil pickup lengkap itu dengan pasukannya. Saya hanya minta, saya kalau ngomong sama anak buahnya percuma. Karena otaknya nggak nyampe. Saya minta kepala seksi penertibannya, kebetulan ikut. Saya tanya, Bapak mau memeriksa IMB rumah saya, tolong tunjukkan IMB rumah Bapak. Terus ngaji. Loh, bener loh, Pak. Kita harus seperti itu, Pak. Ya. Kalau saya misal berhadapan dengan Kades, masalah perizinan bla bla bla, saya hanya tanya sama dia, lo itu sudah apa kewajiban izin yang lo pernah lakukan untuk negara ini? Saya hanya tanya yang paling kecil, Pak. PBB, Pak, PBB. Yang paling ringan lah PBB 1 tahun, yang kalau rumah-rumah kampung itu kan paling 5.000, Pak, 1 tahun. Iya kan? Pajak bumi dan bangunan. Apakah mereka bayar? Nggak ada, Pak. Oke. Baik. Makanya dulu ada kebijakan dari kelurahan, dari kecamatan, kalau ngurus surat-surat di kelurahan atau kecamatan, wajib menunjukkan bukti pembayaran PBB. Pernah kan? Iya, betul. Itu diberlakukan. Karena memang mereka ini kita ini bangsat semua. Kita ini bangsat, tapi nuduh orang lain itu bangsat. Kita yang bangsat sebetulnya. Maka saya berani, ini sistematis, Pak. Sudah jelas-jelas hasil kesepakatan, ada Kapolsek, ada dan Ramil, ada camat, ada kepala desa. Kepala desanya Mbak Lilo, terus PLT Bupati, Kapolsek, dan Ramil diem aja, Pak. Nggak masuk akal. Kita ini kebetulan orang Kristen itu ya secara olah pikir itu memang lebih maju lah, mohon maaf lah ya. Saya bukan menghina. Jadi sampai sekarang, Pak, di rumah saya, Satpol kebetulan kan dekat rumah saya ini kan dekat tempat-tempat bisnis lah ya. Satpol PP hanya ngelirik aja rumah saya, Pak. Ngelirik, Pak. Nggak berani mereka. Kalau misalnya dipimpin oleh camat, saya akan tanya sama Pak Camat itu. Tolong Pak Camat, rumah Bapak ada berapa?
saya lihat, tolong tunjukkan bukti fotokopi IMB-nya. Saya bikin nambah kanopi aja, saya tetap saya urus Pak IMB-nya Pak. Itu bukti bahwa saya itu ingin tertib. Ya. Kalau kita tertib, tidak mungkin ada orang mau mempermasalahkan, tidak bisa. Saya nambah kanopi. Karena IMB induknya kan tidak ada kanopi kan. Kanopi hanya teras biasa. Nah kita perlu ada kanopi yang panjang. Saya urus Pak, saya bayar. Baik, gitu loh Pak. Jadi perspektif saya ini sistematis, dan yang kedua cuan. Karena apa? Kepala desa tiap minggu Pak, atau tiap malam, termasuk anggota polsek, termasuk anggota dan koramil, nggak mungkin mereka nggak dapat jatah uang lendir, uang judi, nggak mungkin Pak, nggak mungkin Pak, pasti dapat. Itu lanjut. Nah, itu dia ya apa yang kita dengarkan dari perbincangan Pak Heri Jenderal Ikim. Ya, memang ini juga saya khawatir teman-teman ya. Karena kenapa? Karena ini kan hanya sekedar ucapan janji gitulah ya. Jadi kita kan nggak tahu bagaimana nanti kebenarannya. Ya kan, memang pada awalnya ya boleh kita katakan ya kita berterima kasih sama PLT Bupati Sidoarjo yang dimana dia menjanjikan bahwa akan memfasilitasi untuk diterbitkannya izin mendirikan bangunan atau IMB gedung gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Tarik Sidoarjo ya. Bahkan kita berterima kasihnya teman-temannya karena memang kita tahu kalau pada awalnya gedung gereja yang selama ini dipakai itu statusnya adalah sebagai rumah doa, ya kan? Sebagai rumah doa GPDI Tarik Sidoarjo. Nah, jadi Bupati ini menjanjikan bahwa bukan lagi IMB rumah doa yang akan dikeluarkan ya, yang akan diterbitkan, tetapi IMB gedung gereja GPDI Tarik Sidoarjo ya, karena kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yoab Setiawan ya kan, bahwa ada sekitar 25 keluarga ya kan, dan mungkin ada sekitar ratusan jiwa ya yang menjadi jemaat di rumah doa GPDI Tarik Sidoarjo, yang artinya itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan yang namanya IMB untuk pendirian gereja ya kan. Nah, cuman ya kan di sini kita coba melihat teman-teman ya, karena setelah Pak PLT Bupati Sidoarjo yaitu Pak Haji Subandi menyampaikan bahwa memfasilitasi soal penerbitan IMB gedung gereja GPDI Tarik Sidoarjo, kita melihat justru kepala ya dan juga kepala desa sepertinya ada sesuatu ya yang saya pikir ini main mata lagi ya kan. Nah, di mana ketika Pak Pendeta Yoab Setiawan mendengarkan penjelasan dari Pak Bupati, mereka senang ya, karena mereka pikir ya masalah mereka selama ini hampir selesai gitu teman-teman ya, karena Pak Bupati akan membantu untuk memfasilitasi IMB. Nah, akhirnya ketika mereka sudah mendapatkan angin segar itu, Pak Pendeta Yoab Setiawan mencoba meminta tanda tangan dari warga sekitar gereja ya kan, di mana harus ada 90 jemaat ya tanda tangannya juga dan mungkin KTP-nya, lalu kemudian harus ada tanda tangan 60 warga sekitar. Nah, ketika mereka mencoba meminta tanda tangan, dikatakan oleh Pak Pendeta Yoab Setiawan hanya 15 tanda tangan yang mereka sudah dapatkan. Lalu akhirnya mereka mendengarkan bahwa ada isu ya, kalau ada ancaman yang diberikan oleh aparat desa Mergosari ya, bahwa jikalau mereka ingin memberikan tanda tangan untuk pengurusan IMB gereja GPDI Tarik Sidoarjo, maka ke depan mereka tidak akan menerima bantuan lagi dari desa. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ke depan inilah yang menjadi halangan, maka sebenarnya Pak Camat dalam hal ini bisa juga turun tangan, dan saya percaya sebagai PLT Bupati Sidoarjo, Pak Subandi pasti bisa memberikan solusi, sekalipun
ya ada ancaman yang dilakukan oleh kepala desa atau aparat desa di Mergosari terhadap warganya untuk tidak mau menandatangani surat tersebut. Teman-teman, bagaimana komentarnya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar video di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.